Apa sebenarnya aku ini OP? Kalian semua nggak perlu jawab pertanyaan gue barusan. Karena pada kesempatan kali ini, sudah saatnya kita masuki musim baru anime, yaitu Anime Summer 2023. Dan pertanyaan gue tadi adalah translatean dari judul anime ini. Mengisahkan seorang wibu nolep yang nggak pernah megang rumput selama 5 tahun dan cuma ngabisin waktu di dalam kamar alias nolep sejati. Kehidupannya pun berubah karena dewa yang mereinkarnasikan dirinya dengan kekuatan yang sangat OP. Akan tetapi, karena kesalahpahaman yang terjadi akibat kegobloyan Dewi Sableng yang mereinkarnasikannya, MC anime ini harus berakhir dibuang ke dalam hutan. Gimanakah cerita selanjutnya? Oke lah, daripada berlama-lama lagi, sampai buat kalian semua ngehalu pengen direinkarnasikan ke isekai, seperti biasanya, push dulu tombol like dan subscribe di bawah, share juga ke bestie-bestie kalian yang lainnya, dan mari kita mulai Jitsuwa Ore Saikyo Desta episode pertama. いじめから逃れるために引きこもって5年。俺は未来に希望を抱けず。 Scene dibuka dengan menampilkan seorang wibu nolep yang gak pernah megang rumput selama 5 tahun sama sekali. Hingga di suatu ketika, si wibu yang lagi main game mendapati HP-nya yang bercahaya secara tiba-tiba. Dan ternyata... Terlihatlah sesosok Dewi Pirang dengan bobo jumbonya yang memberitahukan si wibu yang telah terpilih buat direinkarnasikan. Dewi itu pun menambahkan, dunia tempat bereinkarnasi nanti adalah tempat di mana sihir adalah sesuatu yang sangat mutlak. Supaya si wibu dapat menjalani kehidupan dengan sangat EZ, sang Dewi hendak memberikan kekuatan ngecit padanya. Mendengar si Dewi yang memintanya buat menikmati kehidupan keduanya, hal itu jelas membuat si wibu berharap agar bisa hidup dengan nonton anime, rebahan, dan cuma ngegame doang. Si wibu yang baru aja terlahir kembali mendapati kedua orang tuanya yang kayaknya adalah seorang raja dan seorang ratu. Mengira kehidupannya akan nyantu edan, namun naasnya di saat sang raja yang meminta maga kerajaan buat ngecek kekuatan sihirnya, alangkah terkejutnya mereka semua karena tanpa disangka-sangka sontak sang raja pun kecewa karena mendapati putra mereka yang memiliki level sihir yang kelewat rendah. Udah gitu, putra mereka ini tidak memiliki atribut sihir selain sihir defensif. Kekecewaan itu membuat sang raja dan ratu memutuskan buat ngumumin Pangeran Reinhardt yang meninggal sesaat setelah dilahirkan. Meski maga kerajaan berusaha menghentikannya, namun sang raja nampak tidak peduli dan malah meminta mereka semua untuk segera membuang putra mereka ke dalam hutan. Di lain sisi, sang Dewi yang ternyata Sableng ini nampak sangat kepanikan karena kekuatan ngecit yang ia berikan disalahartikan oleh para manusia. Alih-alih memiliki level maksimum di angka 2, ternyata Pangeran Reinhardt memiliki level maksimum di angka 1002. Parahnya lagi, si Dewi Sableng ini lupa ngasih atribut sihir selain defensif pada Reinhardt. Singkat cerita, di tengah Reinhardt yang gak bisa gerak sama sekali karena masih bayi, hal itu membuatnya mencoba sihir pelindung yang ia miliki. Setelah membayangkan bentuk simpel untuk sihirnya, Reinhardt nampak berhasil melakukannya. Mengetahui sihirnya yang bisa membesar, mengecil, melayang, dan berubah bentuk, hal itu dimanfaatkan olehnya supaya dapat bergerak. Di tengah Reinhardt yang masih senang dengan sihirnya yang ternyata cukup praktis, namun secara tiba-tiba, pepohonan di belakangnya nampak bergetar dan muncullah seekor monster besar di belakangnya. Untungnya, serangan serigala besar itu dapat ditahan menggunakan sihir defensifnya. Reinhardt kemudian nampak mengerahkan banyak kubus kecil sekaligus. Namun sayangnya... Mengetahui kubusnya aja gak cukup, Reinhardt yang gak kehabisan akal mulai manfaatin wilayah di sekitarnya. Mulai dari melemparinya dengan banyak pohon, sampai dengan menggunakan tanah bertebing padanya. Hingga pada akhirnya... Setelah itu, terlihat si serigala besar yang tak menyangka Reinhardt yang akan sekuat itu.
Setelah ditanya siapakah Reinhardt sebenarnya, namun karena masih bayi, jelas saja Reinhardt gak bisa ngomong sama sekali. Usai berpikir singkat, dirinya memiliki satu ide yang bisa ia gunakan. Yang mana Reinhardt hendak menggunakan sihir pelindungnya untuk mengubah isi pikiran menjadi suara. 喉に貼り付けてはじめまして喋れたのか Setelah ditanya kembali, Reinhardt yang merasa namanya kepanjangan memutuskan buat mengambil nama Haruto saja, yang ia ambil dari kata heart. Buat yang gak tahu aja nih ya, huruf mati di Jepang biasanya akan ditambahkan dengan huruf vokal. Misal kata heart akan menjadi Haruto. Haruto pun memberitahukan dirinya yang telah dibuang karena dicap memiliki level sihir yang kelewat lemah. 人の息を超える魔力を感じるが魔王の生まれ変わりか Karena kesalahpahaman yang terjadi, Haruto yang melihat wajah si serigala yang sangat ketakutan, hal itu membuatnya memanfaatkan keadaan yang ada. 私が魔王ですやはりそうであったか Merasa tak mungkin bisa menang darinya, serigala itu nampak pasrah jika Haruto hendak membinasakannya. Di saat Haruto yang merasa tak mungkin bisa melakukan hal sekejam itu, sontak si serigala pun terkejut dengan kemurahan hatinya. Sebagai ganti atas nyawanya, iblis serigala bertipe Flame Feather ini berniat untuk mengabdikan diri padanya. Tidak cuma karena telah mengampuninya, tapi juga karena Haruto yang baru aja memberinya sebuah nama. この身をすべてあなたに捧げましょう Di saat Haruto yang hendak menolak kontraknya Frey, namun di saat itu juga Haruto tumbang karena dirinya belum makan apapun sejak terlahir. Frey yang khawatir pun mempertanyakan apa yang bisa ia bantu untuk tuannya itu. おっぱいをください Mengira itu semua akan mustahil, namun Frey tetap berniat mencoba sesuatu demi tuannya itu. Mendengar jelas membuat Haruto senang dalam seketika. Di tengah Frey yang sedang mempersiapkan diri, gua saranin kalian semua jauhin tisu sejauh mungkin. 人間への変化に成功しました Frey waifu gua, oh yeah! Indonesia, solid, solid, solid. Meskipun masih bayi, namun seperti kita tahu, Haruto tetap memiliki jiwa orang dewasa di dalamnya. Ngelihat tuannya menutupi matanya, hal itu membuat Frey menutupi bodinya dengan ekor lebat miliknya. Setelah menutupi bodi mantapnya Frey, Frey pun hendak menggendong tuannya itu untuk memberinya boba. Namun sesaat kemudian... Dan ya seperti kita tahu, bobanya Frey belum bisa mengeluarkan apa yang dibutuhkan sama Haruto. Tak lama setelah itu, Frey mendengar seseorang yang mendekat ke arah mereka. Frey yang berniat membinasakannya, namun Haruto lebih memilih cara damai. Agar gak ketahuan bisa bicara, Haruto nampak memasangkan 2 kubus pelindung yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi. その赤子を迎えに来た。なんでよ Singkat cerita, kesatria itu rupanya adalah kesatria kerajaan yang gak tega membuang Haruto sendirian di dalam hutan. Namun Frey bersikeras tak akan menyerahkan tuannya itu padanya. Setelah cukup banyak perdebatan, si kesatria yang tahu Haruto yang sedang kelaparan nampak menyodorkan kantong minuman berisikan susu padanya. Meskipun Haruto memintanya buat mengambilkan kantong itu, namun Frey malah mengatai kesatria itu yang hendak menyokok tuannya agar lebih milih buat diasuh olehnya. Setelah menceritakan alasan utama Haruto yang dibuang, hal itu membuat Frey menangis karena turut merasakan kesedihan yang dialami oleh tuannya. Si kesatria yang tahu Frey yang gak bakal mau ngelepasin Haruto, dirinya pun menawarinya pekerjaan untuk menjadi pelayan di rumahnya. なら仕方あるまい私もそばで監視させてもらおう Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun pergi usai membuat pengalihan. Tak terasa 9 tahun pun telah berlalu. Terlita Haruto yang kini telah berumur 9 tahun. Dan Frey yang gak perlu ditanya lagi apanya yang tumbuh. Setelah ikut dengan bapak angkatnya, Haruto dianugerahi dengan seorang emak yang gak kalah cakep dari si Mbak Frey. Serta adik perempuan yang... Wait. Gua izin nyari karung dulu bentar. FBI, open up! Haruto pun terpukul karena mendapati adiknya yang bernama Charlotte ini yang seolah-olah menghindari dirinya. もっとハルト様を喜ばせぬか Usai menyajikan sarapan untuk mereka, meski nggak dekat dengan Haruto, namun Charun nampaknya cukup dekat dengan Frey. Di saat Frey hendak menolak ajakan bermain darinya,
Haruto pun memintanya buat menemani Charu bermain. 遊んでくれますか却下だ遊んでやってくれ Di tengah Haruto yang sedang memandangi mereka berdua yang sedang bermain bersama, sang ibu datang dan memberitahukan alasan Charu yang menghindarinya. Kemungkinan besar Charu hanya tidak tahu bagaimana cara bersikap di hadapan cowok seperti Haruto. Dan itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Charu bisa sedekat itu dengan Frey. 同性のフレイにはあんなに懐いてるじゃない俺の中身が30近いおっさんだって見抜いたのでは。のおっさんの匂いがします。 Singkat cerita, terlihat Haruto si mantan wibu nolep yang sedang bermalas-malasan di atas kasurnya. Dan tepat di sebelahnya saat ini, ada hasil penelitiannya tentang sihir pelindungnya. Setelah mencoba banyak hal selama 9 tahun, Haruto pun berhasil menciptakan sebuah robot yang sangat mirip dengannya. Meski dirasa sempurna, namun Haruto merasa masih harus mencari cara supaya robotnya itu bisa bergerak dan juga berbicara. フレイ人形も作らなきゃダメなんじゃないの？ Tak lama kemudian, sang bapak nampak mengetuk pintu kamarnya dan mengajaknya pergi bersama. Yang ternyata, sang bapak hendak mengajarinya teknik berpedang karena level sihir Haruto yang sangat rendah. Sang bapak ingin mengasah kemampuan putranya itu di bidang yang lainnya. Setelah ditanya hal lain yang ingin Haruto lakukan, Haruto pun memberitahukan dirinya yang tertarik dengan penelitian sihir kuno. Sang bapak pun hanya bisa kagum dengan keinginan putranya itu. Namun tepat sebelum Haruto yang hendak kembali, sang bapak tetap mengajaknya buat berlatih pedang bersamanya. Mengetahui sang bapak yang sangat kuat, Haruto pun bersiap dengan melapisi tubuhnya menggunakan sihir pelindungnya. Hingga pada akhirnya... Sontak sang bapak pun terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh putranya. Mengetahui Haruto yang tidak lemah sama sekali, sang bapak memintanya buat menghindari serangan darinya. Haruto yang mampu menghindari serangannya barusan, jelas saja membuat si bapak semakin terkejut dibuatnya. Haruto yang kagum dengan ayunan si bapak, yang terbilang sangat kencang. Namun di saat itu juga, sang bapak memberitahukan ayunan pedangnya itu tak akan mungkin bisa dihindari oleh siapapun. Kecuali orang itu berada di level 30 ke atas. Meski tahu ada yang aneh, namun dari hasil penelitiannya, Haruto yang awalnya berharap levelnya berada di 3 digit, namun sayangnya levelnya tetaplah 002/002. Haruto pun agak kecewa karena merasa tak mungkin ada manusia yang bisa melebihi rekor sejarah di angka 77. Maka dari itu, Haruto merasa mustahil apabila levelnya ada di angka 4 digit. Sesaat sebelum sang bapak yang menyudahi sesi latihan mereka di hari itu, terlihat Charu yang diam-diam memperhatikan sang kakak dari kejauhan. Singkat waktu di malam harinya, terlihat sang bapak dan emaknya yang sedang mengobrol perihal pelatihan pedang putra mereka tadi. Sang bapak kemudian memberitahukan kecurigaannya terhadap Haruto, yang mana dirinya mencurigainya sebagai bangsa iblis. Mendengar jelas membuat sang waifu terkejut karena tak terima dengan ucapan husbunya barusan. Tak ingin Charu mendengarnya, mereka pun berbicara dengan cukup pelan. Di mana kecurigaannya itu berasal dari cerita yang ada dari zaman dahulu. Kisah tentang seorang manusia dari kerajaan yang menjalin hubungan dengan bangsa iblis. Sang ibu pun masih tak terima karena faktanya Haru tetap memiliki tanduk ataupun ekor di tubuhnya. Sang bapak pun membenarkannya, akan tetapi lambang raja yang dimiliki olehnya juga masih memiliki kekuatan misterius. Dan fakta bahwa Frey yang sangat memuja Haruto juga memperkuat asumsi yang ada. Sang ibu tetap bersikeras merasa Haruto adalah anak normal pada umumnya. Sang bapak pun menenangkannya dan tetap berniat membahagiakan keluarganya apapun yang terjadi ke depannya. Setelah agak tenang, mereka berdua tidak menyadari ternyata sedari tadi Charu mendengarkan semua obrolan mereka berdua. Dan berakhirlah alur cerita anime Oppo Saja ni Aku Iki Ope ta episode pertama. Stop sampai sana kalian semua. Gua tahu isi pikiran dari 75% dari kalian semua yang nonton anime ini. Fly waifu gue bang, fly wangi-wangi, Charlotte kawaii banget bang, atau kalimat-kalimat wajib seputar waifu lainnya. Kalian gak usah repot-repot ya guys, karena Frey udah fix jadi waifu gua di musim baru ini. Di luar perwaifuan kita semua, story anime ini asli keren parah. Orang tua kandung Haruto buang putra mereka tanpa ngecek kepastian dari levelnya.
dikira level 2, padahal 1002. Beda jauh bre. Dan perlu kalian tahu aja nih ya, anime ini diangkat dari light novel, bukan dari manga. Kalau misal banyak perbedaan dari manganya, wajar aja, karena adaptasinya dari LN. Buat closing video ini, udah jadi budaya WAM 2, buat wajib ngasih rating di episode perdananya. 9,8/10, fix no debat. Semoga aja nih ya, buat semua episode selanjutnya akan tetap sebagus ini. Makasih banget buat yang udah nonton sampai akhir video, dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye-bye.